akan lebih mudah tertular gitu, akan lebih mudah untuk menunjukkan gejalanya gitu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dokter, mengapa kita harus menjaga kesehatan jantung selama pandemi COVID-19 dok? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi memang semua orang kan memang bisa terkena COVID-19 ya, bisa terinfeksi gitu. Cuman orang-orang dengan penyakit jantung terutama itu memang dia ketika dia terkena COVID-19 itu akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Jadi bedanya itu dibanding orang yang tidak punya penyakit jantung. Jadi sebenarnya COVID-19 ini kebanyakan orang justru gejalanya tuh tidak terlalu berat gitu. Kebanyakan malah tidak bergejala atau gejalanya tergolong yang ringan. Tapi ketika orang-orang itu memiliki kondisi lain, misalnya punya penyakit jantung, misalnya punya hipertensi, punya diabetes, nah itu biasanya gejala yang ditimbulkan tuh akan lebih berat, bahkan bisa sampai infeksi parunya tuh sangat berat. Makanya kenapa terutama untuk pasien-pasien yang sudah memang mempunyai kelainan jantung itu harus menjaga jantungnya dengan baik supaya jangan sampai terinfeksi gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya terinfeksi pun jangan sampai terinfeksi yang gejalanya berat. Jadi beda ya dok sama orang yang nantinya punya penyakit jantung sama yang sehat, itu beda ya dok? Iya. Pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung bagi yang tidak punya keluhan jantung nih dok, bagi yang punya pengidap COVID gitu dok? Oke. Kalau misalnya sebenarnya sih cara kita menjaga jantung itu sebenarnya hampir sama ya, mau untuk yang punya penyakit jantung ataupun tidak punya penyakit jantung. Ya intinya sih kalau COVID itu kan berhubungan sekali dengan imunitas tubuh kita ya. Jadi ketika imunitas tubuh kita baik, walaupun mungkin kita terinfeksi, tapi gejala yang ditimbulkan itu akan lebih ringan dibanding dengan yang memang imunitasnya rendah. Nah itu salah satu alasannya kenapa orang dengan punya penyakit jantung itu gejalanya lebih berat, karena orang-orang yang memiliki kelainan jantung itu misalnya salah satunya hipertensi atau mungkin dia gagal jantung, itu secara imunitasnya memang lebih rendah. Akhirnya virusnya akan bisa lebih lebih memperbanyak diri dan akhirnya gejala lebih berat. Nah makanya caranya gimana sih? Jadi caranya yang pasti ini untuk sebenarnya secara keseluruhan ya, secara umum itu yang pasti kita harus intinya melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan yang diet seimbang, jadi yang sehat, terutama yang banyak buah, sayur, itu baik sekali untuk dia sebagai seperti vitamin alami lah ya kita bilangnya. Jadi karena kita kan biasanya suka minum vitamin yang tambahan, tapi sebenarnya buah dan sayur-sayuran itu udah termasuk vitamin yang alami. Jadi sebenarnya kita dengan makan banyak itu aja itu udah akan meningkatkan daya tahan tubuh. Cuma kan kadang orang-orang itu, saya mau obat dong yang vitamin kayak gitu loh. Iya sih, memang kadang-kadang bisa. Tapi sebenarnya kan ya kadang-kadang kan ada tuh kayak misalnya vitamin C suka nggak kuat, nggak tahan. Nah makanya sebenarnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang natural itu ya itu sebenarnya adalah vitamin yang alami buat kita. Terus kemudian olahraga. Nah olahraga ini kadang-kadang dok, tapi katanya kalau kita kan nggak boleh keluar rumah nih dok, gimana dong olahraganya? Jadi sebenarnya ya olahraga kan kita bisa lakukan di dalam rumah juga ya. Maksudnya kita bisa misalnya mau senam, bisa ada ngeliat di YouTube misalnya gitu, bisa kita ikutin. Jadi sebenarnya berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk melakukan olahraga. Jadi ya dimanapun bisa. Nah yang mungkin yang paling penting sih itu ya, selain protokol kesehatan yang lain seperti kalau tidak perlu ya nggak usah keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker dan menjaga jarak itu penting. Nah kalau untuk yang punya penyakit jantung tidak boleh lupa untuk memakan obat-obatan yang memang sudah rutin diberikan untuk pasien itu. Jadi jangan sampai nggak minum gitu obatnya, karena kan kadang-kadang udah merasa enak, udahlah nggak usah minum. Nah jadi di stop aja lah, kan udah enak, nanti kalau minum obat terus malah ketergantungan kan, supaya kayak gitu. Padahal obat-obatan itu menjaga jantungnya supaya lebih baik, sehingga dia menjaga jantungnya agar kalaupun nanti misalnya terkena infeksi pun itu tidak menjadi lebih berat. Pertanyaan selanjutnya kita dari audiens ya dokter. Pertanyaan dari Vicky Wijaya ya dok. Dok, saya mau tanya bagaimana
tips mencegah penyakit jantung di usia muda dan aktivitas fisik apa yang baik dilakukan di masa pandemi seperti sekarang agar jantung kita tetap sehat. Terima kasih. Oke, tips untuk menjaga jantung, maksudnya supaya tidak terkena penyakit jantung kali ya di usia muda. Ya, soalnya ini memang menjadi perhatian nih. Jadi sekarang itu penyakit jantung itu sudah semakin dulu kan kesannya punya penyakit jantung yang usia-usia tua lah ya, yang udah sepuh-sepuh gitu biasanya. Sekarang tuh udah semakin muda gitu ya, bahkan usia 30, 40 tuh udah mulai banyak yang terkena serangan jantung. Jadi memang dari usia bahkan 20 tahun itu sebenarnya sudah bisa terbentuk kayak sumbatan di pembuluh darah, itu sudah mulai bisa. Makanya kita harus mulai dari usia muda untuk mulai menjaga pola makan, kemudian olahraga yang teratur, ya gitu. Terus kita juga harus tahu nih kalau kita punya faktor resiko di keluarga, misalnya keluarga kita ada yang punya gula diabetes, ada punya hipertensi. Nah itu kita harus tahu karena kita juga punya resiko. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan yang berkala terhadap misalnya tekanan darah, gula darah gitu, supaya kita jangan-jangan kita juga punya nih nanti kalau kita nggak menjaga gaya hidup gitu. Jadi karena orang tua kita misalnya punya, jadi harus sedari muda kita lakukan pencegahan tersebut. Nah terus kalau olahraga selama masa pandemi, olahraga tetap harus dilakukan. Nah kan selama ini suka nanya, dok kalau misalnya kita olahraga tuh gimana dok gitu. Sebenarnya kalau olahraga kita boleh sih melakukan olahraga seperti biasa, misalnya kayak bersepeda gitu atau jalan kaki atau jogging gitu bisa, tapi memang dengan tetap memegang protokol kesehatan. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau bersepeda ya dijaga jaraknya gitu ya, terus pakai masker juga. Nah tapi kalau kita mau melakukan olahraga yang aktivitasnya berat, misalnya yang olahraga yang cukup berat, sebaiknya sih di rumah aja. Nah itu terserah pilihannya sih, diserahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pertanyaan dari Dinda Laras Sati Harjono. Halo dok, mau tanya, mumpung masih muda nih dok, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung supaya tetap sehat sampai tua ya dok? Sampai tua, oke. Ya tetap balik lagi sih, jadi intinya sih gimana cara kita menjaga pola hidup ya yang baik gitu. Jadi menjaga pola hidup, karena sekarang memang cenderung orang-orang tuh lebih banyak kehidupannya tuh istilahnya kita bilang sedenter, jadi nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi kan kalau sekarang misalnya dari rumah ke kantor pasti kan kebanyakan naik mobil atau naik motor gitu kan, maksudnya ya memang di kantor juga mungkin kebanyakan duduk nanti gitu, nggak banyak terlalu banyak aktivitas yang bergerak. Nah jadi memang mungkin lebih banyak nanti mungkin kita harus menyisakan waktu untuk melakukan olahraga yang paling penting, karena memang yang susah itu adalah menyisakan waktu untuk olahraga sebenarnya. Memang kalau makan mungkin masih bisa ya, kadang-kadang kita jaga nih, tapi kalau olahraga tuh kadang-kadang memang terbentur waktu dan sebagainya tuh kadang agak susah, tapi tetap harus dilakukan. Ya intinya sih kita harus hidup sehat sih ya, dengan makan, olahraga, terus harus cek rutin juga gitu untuk kondisi kesehatan kita sendiri. Kemudian ada lagi dari Musti Aji. Telapak tangan dan kaki suka berkeringat. Ada indikasi sakit jantung nggak ya dok? Nah ini nih yang salah satu mitos ya, yang sering sekali saya ditanyakan sama pasien. Jadi dok kalau tangan saya tuh suka berkeringat dingin gitu, maksudnya emang ada nggak hubungannya sama jantung gitu? Jadi sebenarnya sih sampai saat ini tidak ada bukti yang benar-benar valid bahwa orang dengan yang suka berkeringat gitu tuh berhubungan dengan jantung, nggak ada. Jadi kadang ya memang kalau yang memang berkeringat itu ya mungkin memang kelenjar minyak atau apanya itu memang berlebihan. Mungkin saja itu bersamaan dengan memang dia punya kelainan jantung gitu. Nah jadi mungkin selalu jadi dihubungin. Tapi yang harus kita hati-hati tuh kalau misalnya suka ada nyeri dada, misalnya ada sesak nafas, berdebar, nah itu yang lebih mengarah ke kelainan jantung. Itu yang harus kita jadi kayak peringatan, oh ya ada apa nih kok kita suka berdebar ya gitu. Nah mungkin harus diperiksakan lebih lanjut gitu. Ada lagi dok pertanyaan dari Ruang SDM Diklat. Masker di beberapa media sudah ada kejadian memakai masker ketika berolahraga meninggal dunia. Apakah menggunakan masker mempengaruhi jantung kita saat berolahraga dan apakah kita tetap harus
menggunakan masker. Iya. Oke. Iya, Dok. Ya ini memang sering banget jadi pertanyaan juga. Jadi memang dengan ya istilahnya kalau misalnya kita nggak dengan berolahraga tuh kan kita memang akan meningkatkan denyut jantung, kebutuhan oksigen pasti meningkat, sedangkan kita harus pakai masker. Makanya sebenarnya kalau di WHO itu dia bilangnya memang itu sih sebenarnya tergantung dari masing-masing negara. Cuman kalau sebenarnya kita bisa menjaga jarak ya lebih dari 2 meter, itu sebenarnya bisa saja mungkin tidak menggunakan masker. Tapi kalau Indonesia kan harus menggunakan masker. Nah, kenapa sarannya kalau kita mau berolahraga itu misalnya di luar gitu ya dengan menggunakan masker, itu yang dilakukan adalah olahraganya intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi nggak boleh yang berat. Karena kalau intensitasnya berat kan kita harus membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak, sedangkan kita menutup ini, jadi memang pasti akan lebih terasa lebih sesak. Jadi tapi kalau misalnya kita mau intens, misalnya kita mau sepedanya sepeda santai, itu nggak masalah. Nah sambil kita perhatikan tanda-tanda yang muncul dari tubuh kita, misalnya kita jadi sesak gitu ya, atau misalnya jadi pusing gitu. Nah itu mungkin udah tanda-tanda oh ini kayaknya kekurangan oksigen nih, karena mungkin maskernya agak menutupi aliran oksigennya. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu misalnya. Nah itu jadi kita selain kita memperhatikan jenis olahraganya, kita harus memperhatikan tanda dari tubuh kita yang menunjukkan bahwa oh mungkin kita sudah kekurangan oksigen nih. Misalnya kita terlalu over ya main sepedanya atau larinya terlalu kencang. Nah oksigen yang kita butuhkan banyak tapi ternyata tidak terpenuhi. Jadi udah mulai kerasa pusing, udah mulai kerasa lemas. Nah itu kita udah tahu sendiri oh ini kayaknya harus butuh berhenti dulu nih, kita istirahat dulu, terus nanti istirahat dulu sambil kita lihat oh kalau udah perbaikan lagi mungkin kita bisa mulai lagi gitu. Ada lagi dokter dari Adi Kurniawan, kalau kita bertemu dengan orang asing yang tiba-tiba jatuh dan mengarahkan henti jantung saat posisi di jalan selama masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan ya dok? Jadi memang untuk kalau misalnya jadi ini agak jadi ini ya, jadi memang agak jadi dilema ya sebenarnya kan. Kalau misalnya kita ketemu nih orang tiba-tiba tidak sadarkan diri di mana gitu, itu kan dan memang benar tidak sadarkan diri kan ada kemungkinan pasiennya mengalami henti jantung. Nah biasanya kan kita memang kalau normalnya ya bukan pada saat situasi COVID gitu, biasanya kan kita memang akan melakukan tindakan bantuan resusitasi jantung paru ya, atau bantuan yang kita menekan-nekan dada pasien. Nah cuman sekarang memang dengan adanya COVID memang kita harus lebih hati-hati karena tindakan tersebut memang terus kalau bisa misalnya pasien yang sedang jatuh itu juga dipergunakan masker gitu pada saat kita melakukan tindakan pertolongan. Tapi yang pasti ya segera minta bantuan gitu, jangan sampai kita menolong sendiri tanpa kita meminta bantuan ke rumah sakit atau ke yang pihak yang memang bisa membantu, karena nggak mungkin kita melakukan tindakan itu sendiri dan lama gitu, karena itu juga akan membuat kita nanti jadi korban berikutnya. Pertanyaan lagi dok dari Dinda Larasati. Dok, kenapa sih kalau habis minum kopi deg-degan sampai nggak bisa tidur? Apakah itu berhubungan sama penyakit jantung ya dok? Oke. Ya, jadi ini mungkin penggemar kopi semua bertanya-tanya. Soalnya pasien saya juga biasanya yang punya kelainan irama sih kadang-kadang ada juga yang sensitif gitu sama kopi. Jadi memang kopi itu ada mengandung kafein. Jadi memang dia memang ada salah satu kafein itu dapat meningkatkan denyut jantung. Jadi memang pada beberapa orang yang memang lebih sensitif memang bisa jadi denyut jantungnya meningkat. Tapi kadang-kadang enggak juga sih, maksudnya pada beberapa orang yang udah biasa minum gitu, walaupun mungkin dia minumnya kopi yang hitam sekalipun tuh kadang nggak berasa apa-apa. Tapi pada beberapa yang mungkin tidak biasa atau yang lebih sensitif memang jantungnya itu memang kadang dia membuat berdebar. Nah, tapi dibilang ada kelainan jantung apa enggak, kita nggak bisa bilang langsung dengan hanya itu, karena berdebarnya bisa saja sebenarnya berdebarnya itu irama jantungnya normal tapi lebih cepat aja, atau memang misalnya benar-benar jadi gangguan irama jantung, itu juga bisa. Nah kalau kayak gitu harus diperiksakan, kita harus rekam jantung dulu, kita buktikan memang ada berdebarnya ini berhubungan dengan kelainan irama jantung atau enggak, baru kita bisa bilang iya memang ini berhubungan. Jadi nggak selalu sih, kafein itu memang dia ada efek meningkatkan denyut jantung, tapi kalau sampai dibilang
oh kalau misalnya habis minum kopi saya berdebar berarti saya ada kelainan jantung nih, itu nggak bisa. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan itu. Ada lagi dari ruang SDM Diklat, sesuai protokol ketika berolahraga di outdoor, salah satu menggunakan masker. Terima kasih dokter. Maksudnya itu gini ya dok, sesuai protokolnya kita kalau olahraga di outdoor itu pakai masker tidak gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih, jadi yang saya bilang tadi sebenarnya kalau dari WHO ada yang bilang memang kalau bisa menjaga lebih dari 2 meter sebenarnya bisa mungkin tidak pakai masker. Tapi kalau di sini karena kita sendiri mengikuti regulasi pemerintah, jadi di beberapa bacaan pun dia bilang tetap mengikuti regulasi pemerintah ya. Jadi di kita itu memang mewajibkan untuk kita keluar menggunakan masker. Nah jadi ya tetap kita olahraga menggunakan masker. Nah tapi memang ya itu yang tadi saya bilang, kalau bisa olahraga yang dipilih adalah olahraga dengan intensitas yang ringan dan sedang. Kalau kita mau melakukan olahraga intensitasnya berat, lakukanlah di rumah gitu, jangan, karena kita butuh asupan oksigen lebih banyak. Jadi kalau dengan masker mungkin akan lebih mengganggu, baiknya tidak menggunakan masker, jadi lakukanlah di rumah gitu. Jangan kita memaksakan kita ingin melakukan aktivitas berat tapi tidak menjaga protokol kesehatan gitu ya. Jadi itu kayaknya justru akan membahayakan diri kita sendiri dan orang lain juga yang ada di sekitar kita gitu. Pertanyaan dari Marina Kesta 2325, dok mau tanya dok, jika orang tua yang sudah lanjut, olahraga apa yang cocok untuk jantung sehat di masa pandemi ya dok? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi saya selalu menganjurkan untuk pasien-pasien saya, ya itu mungkin berlaku juga untuk pasien-pasien yang lain ya. Jadi kebanyakan kan kalau orang tua memang kadang-kadang udah punya darah tinggi gitu ya, atau memang ada punya penyakit jantung juga. Kita melakukan olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi yang paling mudah itu adalah jalan kaki ya. Jadi jalan kaki kayak semua orang bisa lah yang ngerjain ya, mau dia usia muda atau usia tua pasti bisa. Nah gimana sih dok sebenarnya jalan kaki itu harus gimana sih biar olahraga, misalnya biar dianggap olahraga istilahnya gitu ya. Jadi kita sempatkan waktu sekitar 30 menit ya dalam sehari, bisa pagi atau sore, mungkin paling enak pagi ya karena cuacanya juga nggak terlalu panas gitu. Nah untuk kita jalan kaki gitu. Jadi jalan kakinya tuh mungkin awalnya tuh jalan yang lurus dulu, nggak usah buru-buru jalannya, jalan aja setengah jam. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita gitu jalan. Nah nanti besoknya lagi, jadi dilakukan itu setiap hari kalau bisa, atau minimal 5 hari dalam seminggu. Jadi ngelakuinnya bukan cuma iya dok saya rajin olahraga dok, cuma hari Minggu saya jalan, tapi cuma hari Minggu doang. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah keteraturan, konsistensi. Jadi kita harus konsisten olahraga, misalnya kita minimal 30 menit aja, tapi dilakukan hampir setiap hari. Itu aja udah cukup sebenarnya untuk jantung ya, itu udah cukup. Itu bisa nurunin tensi darah, bisa memperkuat jantungnya. Misalnya dia sering sesek gitu, kadang-kadang dia jadi lebih baik. Karena pengalaman saya tuh beberapa pasien saya yang rutin melakukan olahraga walaupun ringan seperti itu, lama-lama kemampuan dia berolahraga kan lebih banyak. Yang awalnya cuma bisa 100 meter jadi bisa setengah kilo, bisa 1 kilo. Nah itu makanya perlu dilatih gitu. Jadi bukan berarti orang yang punya penyakit jantung itu nggak boleh ngapa-ngapain ya, disuruh tidur aja, disuruh duduk aja, enggak. Justru itu akan buat pasiennya lemes dan nggak bisa ngapa-ngapain, dikit-dikit sesek pasti gitu. Ada lagi dari Anak Fosa, dokter mau tanya, kalau tidak melakukan aktivitas berat tapi berkeringat yang sangat banyak, apakah itu salah satu gejala penyakit jantung ya dok? Gejala penyakit jantung sih sebenarnya bukan ya. Kalau gejala penyakit jantung yang harus diwaspadai itu adalah nyeri dada biasanya, terus kemudian berdebar, kemudian sesak nafas saat aktivitas gitu. Nah itu yang lebih mengarah ke jantung. Jadi kalau misalnya keringetan yang banyak itu bukan sih gitu, biasanya sih bukan. Makanya sebaiknya sih ya kita cari tahu atau kita check up ya apa yang menyebabkan ini, karena ya banyak sekali gitu kan hal-hal yang saat ini tuh sering dihubungkan dengan penyakit jantung. Maksudnya keluhan ini pasti jantung gitu, padahal belum pernah dilakukan pemeriksaan apa-apa. Jadi memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan berkala juga gitu. Ada lagi dari Rizky Baji, dok izin bertanya, diet yang pas untuk jantung, apalagi lagi musim lockdown yang banyak berbaring di rumah sama lagi musim makan daging dok. Terima kasih dokter.
Oke, terima kasih. Sebenarnya sih intinya sih kalau kan dulu kita suka belajar 4 sehat 5 sempurna ya zaman dulu. Jadi sebenarnya itu sudah mengatur seberapa banyak sih kita harus makan. Kan kalau sekarang tuh kita makannya banyak nasi sama lauknya, misalnya sayurnya nggak ada, buahnya nggak ada. Jadi intinya sih kalau makanan yang baik buat jantung tuh memang yang kayak serat. Jadi misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, tapi tidak meninggalkan komposisi makanan yang lain. Maksudnya karbohidrat, nasinya tetap butuh, lauk pauknya juga tetap butuh, ikan atau ayam atau telur itu tetap boleh dimakan dalam porsi yang sewajarnya. Karena saya sering banget nih dapat pasien, iya dok, saya tuh cuma makan nasi sama sayur dong, karena saya tuh punya penyakit jantung. Jadi makanya sekarang saya lemas gitu. Jadi maksudnya sebenarnya makanan untuk orang penyakit jantung itu ya kita bisa makan normal dengan cara dijaga porsinya. Terus mungkin kalau yang biasanya kita makan banyak yang digoreng, misalnya jadi jangan selalu digoreng, mungkin dimasak dengan cara yang lain, nah itu gitu. Tapi jangan hanya dikasih makanan, ibu punya penyakit jantung, makannya cuma boleh sayur sama nasi ya, gitu, sama tempe misalnya gitu. Ya kasihan, pasti pasiennya akan lemes dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari Miss Tria Adian, selamat siang dokter. Dokter, jika bayi setiap kali tidur selalu berkeringat, sangat berkeringat padahal di ruangan AC, ada hubungannya dengan jantung tidak ya dok? Oke. Jadi kalau untuk ini mungkin sedikit menyangkut masalah penyakit jantung pada anak ya. Jadi penyakit jantung bawaan sih sebenarnya. Jadi penyakit jantung bawaan sih sebenarnya gejalanya bukan ke arah situ ya, bukan ke arah keringat banyak itu, bukan. Tapi dia lebih kayak jadi dia bisa ini sih, bisa ada dua, ada yang penyakit jantung bawaan dengan biru dan tidak biru. Jadi kita harus tahu kalau yang biru ya memang biasa anaknya suka biru, dia nangis biru biasanya, atau dia habis lari-lari kecapean biru, itu bisa. Tapi kalau yang tidak biru biasanya lebih sering tuh ke arah dia suka batuk pilek, batuk demam, terus kemudian berat badannya susah naik. Misalnya dia masih nyusu ASI gitu suka cepat lepas-lepas kalau dia nyusu. Nah itu biasanya lebih gejalanya memang ke arah jantung. Jadi ada beberapa pasien yang dirujuk ke saya itu karena dari sering sekali untuk mengalami, dia sering banget batuk pilek, batuk demam gitu, berat badannya nggak pernah naik. Nah akhirnya dirujuk, ternyata memang ada penyakit jantung. Biasanya sih gejala lebih itu ya. Kalau yang keringetan sih enggak sih biasanya, selama ini sih enggak, bukan ke arah serangan jantung, bukan ke arah penyakit jantung gitu. Tapi maksud saya kalau memang ternyata curiga ya lebih baik diperiksakan gitu, daripada kan nanti kita nggak tahu ternyata. Karena kan kadang-kadang ada aja sih yang gejalanya suka beda, walaupun dia jarang tapi bisa aja. Ada lagi dari Marina Cesta 2325, dok mau bertanya lagi, apakah perokok pasif beresiko sakit jantung ya dok? Oke, ini penting Mak. Perokok pasif mempunyai risiko yang sama dengan perokok aktif ya. Jadi saya mau sedikit memberi informasi bahwa pasien-pasien yang terkena serangan jantung usia muda, rata-rata usia 30 dan 40 tahun, biasanya dia hanya punya satu faktor resiko, yaitu merokok. Nah, jadi dia nggak punya darah tinggi, dia nggak punya penyakit diabetes, dia mungkin keluarga juga faktor resiko nggak ada gitu. Tapi dia ternyata kena, kenapa? Karena merokok ya, karena sekarang merokok itu udah mulai usia muda banget. Akhirnya sekarang usia 30 tuh mungkin udah 20 tahunan merokok gitu. Nah itu akhirnya menyebabkan dia terkena serangan jantung. Jadi dan yang pasif juga sama. Jadi kalau misalnya punya keluarga yang punya penyakit jantung, kalau bisa ya jangan juga terkena yang pasifnya juga. Kadang-kadang kan nggak merokok dok, tapi di sekitarnya ternyata banyak yang merokok, itu juga sama. Dari Putu Ata _dokter, dokter izin bertanya, kalau deg-degan ketika ada di tempat gelap, apakah itu gejala penyakit jantung ya dok? Oke. Kalau deg-degan di tempat gelap, apa ya? Mungkin takut gelap mungkin ya. saya nggak tahu nih ya. Maksudnya ya bisa saja dicetuskan. Jadi sebenarnya deg-degan itu artinya banyak. Jadi deg-degan itu bisa saja suatu sensasi saja. Misalnya dia ngerasa kayak dia takut atau cemas tuh deg-degan, tapi sebenarnya itu bukan gangguan irama jantung. Nah kalau yang memang
memang gangguan irama jantung itu memang ya kita harus buktikan dengan pemeriksaan rekam jantung ya gitu. Tapi kalau dicetuskan sama gelap punya penyakit jantung atau enggak ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Mungkin yang bertanya mungkin takut gelap mungkin ya. Jadi begitu di ruangan gelap itu jadi deg-degan, maksudnya takut gitu. Jadi takut dan cemasnya muncul karena sendirian gitu mungkin ya, jadi deg-degan. Mungkin bisa diperiksakan ke mitra, nanti kita buktikan memang ada penyakit jantung atau enggak. Pertanyaan lagi dari Anggia Nasiska. Izin bertanya dokter, apa benar jika telapak tangan mudah berkeringat? Apakah itu gejala penyakit jantung ya dok? Ini banyak banget ya dok? Iya, kayaknya memang jadi makanya saya bilang ini tuh mitos yang memang dari dulu, mungkin dari waktu saya kecil juga sering dengar seperti itu gitu. Jadi selalu dibilang kalau berkeringat itu dibilangnya penyakit jantung, enggak. Jadi itu mitos. Jadi faktanya tuh yang tadi saya bilang. Jadi banyak pasien-pasien saya yang datang dengan maksudnya dengan keluhan seperti itu, ternyata setelah kita periksa, kita buktikan saya USG jantung, ternyata hasilnya cukup baik, maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Ya memang mungkin ada kelebihan dari kelenjar keringat di sini atau kelenjar minyak yang kita mungkin harus diperiksa lebih lanjut gitu. Tapi ke arah jantungnya sebenarnya nggak selalu, tapi bisa saja dia bersamaan yang tadi saya bilang ya, dia memang punya penyakit jantung, tapi dia juga punya misalnya kelebihan kelenjar keringat dan ternyata akhirnya jadinya dianggap berhubungan. Dan lagi dari Tati RSMH, dok, kalau minum obat pengembuk badan apakah bisa mengganggu kesehatan jantung ya dok? Oke, jadi sebenarnya tergantung isinya ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa kayak misalnya saya pernah punya pasien, dia memang suka minum suplemen-suplemen yang untuk membesarkan otot yang kayak gitu. Nah ternyata isi suplemen itu salah satunya ada obat-obatan yang memang ternyata berbahaya untuk jantung. Jadi kita harus tahu dulu apa nih isi suplemen untuk penggemuk lah, atau misal pengurus juga sama, atau untuk yang tahu dengan baik isinya apa gitu. Karena ada beberapa komposisi yang memang berbahaya untuk jantung gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan seperti itu, memang baiknya sih konsultasi dulu ya dengan ahli gizi atau ini yang memang lebih kompeten. Jadi kita bisa memakan suplemen yang memang aman, baik untuk jantung ataupun untuk ginjal. Jangan lupa untuk ginjal juga suka bermasalah kadang-kadang. Pertanyaan lagi dari Agung_SE25, dok, saya bertanya apakah kita dalam keadaan sedang duduk tidak melakukan apa-apa tiba-tiba jantung berdebar-debar, apakah itu salah satu gejala jantung ya dok? Oke, jadi bisa saja itu adalah gejala gangguan irama jantung ya, maksudnya karena memang merasa berdebar. Tapi saya nggak bisa bilang memang ya kalau gejala jantung bisa, maksudnya itu memang bisa karena dia merasa ada berdebar. Ya nanti tinggal kita pastikan memang itu memang benar itu ada kelainan irama jantung atau tidak gitu, atau hanya memang terasa berdebar biasa yang bukan kelainan irama jantung, atau memang ternyata di rekam jantungnya memang terbukti ada gangguan irama. Jadi itu udah suatu tanda, jadi kita boleh curiga, nah, terus kita periksakan. Ada lagi dari Rizky Baji lagi. Mohon maaf dok, izin bertanya lagi. Rokok setahu saya menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Ada tips dan trik untuk mudah berhenti merokok tidak ya dok? Oke. Berarti kayaknya niat ya dok? Iya, ini kayaknya yang pasti pertama niat memang, tapi memang terkadang susah. Jadi kalau di jantung itu memang kita sebenarnya harusnya melakukan pendampingan untuk orang-orang yang memang mau berhenti merokok, karena sejujurnya pasien-pasien yang sudah terkena serangan jantung itu yang merokok sebelumnya ya, jadi dia merokok terus dia terkena serangan jantung, setelah dia terkena itu 50% dari pasien itu kembali merokok. Nah bahkan yang udah terkena serangan jantung aja masih mau merokok lagi gitu ya, jadi betapa susahnya melepaskan diri dari rokok. Jadi memang kenapa perlunya pendampingan, kita harus secara perlahan mengetahui. Jadi harus menanyakan dulu misalnya kenapa merokoknya berapa lama, udah berapa bungkus, nanti baru kita harus mencari suatu strategi untuk menghentikannya. Memang kalau sekarang itu biasanya kita mencari yang pengganti nikotin. Jadi kan yang membuat itunya kan membuat ketagihan itu kan dari nikotinnya. Nah kita tuh mencoba mencari pengganti nikotin, baik itu yang ada kan yang kayak permen karet, atau ada juga yang kayak vape itu, atau yang elektronik
rokok itu juga ada, walaupun sebenarnya elektronik rokok sebenarnya sama aja sih bahayanya, cuman untuk menghentikan sedikit-sedikit mengurangi kadar adiksinya, ketagihannya itu bisa kita coba pakai itu. Nanti ya mudah-mudahan lama-lama kalau terus dipantau, dievaluasi, lama-lama dia bisa berhenti gitu. Jadi memang agak susah sih, memang maksud saya itu memang suatu PR yang besar kayaknya buat kita juga ya. Dari Endar_Satya, izin bertanya dok, kalau nyeri dada kiri sampai pergelangan tangan kadang sesak, tindakan pertama apa yang harus dilakukan ya dok? Oke, nah ini cukup khas ya untuk penyakit jantung. Jadi biasanya kalau pasien datang dengan nyeri dada sebelah kiri sampai menjalar ke lengan kiri yang pegel gitu rasanya, nah itu memang biasanya nyerinya berhubungan dengan nyeri dada jantung ya. Jadi kemungkinan ada serangan bisa, atau ya pokoknya berhubungan dengan penyakit jantung koroner, jadi ada sumbatan di pembuluh darahnya. Nah kalau memang dia sudah biasa berobat, misalnya dia memang sudah punya kondisi penyakit itu ya, penyakit jantung koroner, biasanya kita udah obat yang buat ditaruh di bawah lidah, itu bisa. Jadi untuk mengurangi sementara, tapi kalau nggak hilang juga harus ke rumah sakit. Tapi kalau baru pertama kali seseorang nih, misalnya dia habis melakukan suatu pekerjaan, dia nyeri dada kiri berat sampai ke tangan, terus sesak, nah terus sampai keringetan misalnya, basah gitu, nah itu kemungkinan besar memang ke arah serangan jantung. Jadi sebisa mungkin cari fasilitas kesehatan terdekat yang mudah-mudahan ada obat-obatan, baik itu yang bisa ditaruh di bawah lidah dan obat-obatan lain, sebelum nanti bisa dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Misalnya di Mitra kan lengkap, ada EKG-nya, ada yang lain-lain, jadi kita bisa periksa lengkap nih gitu. Tapi sebelumnya kalau memang ada fasilitas yang terdekat, sebaiknya yang terdekat biar kita bisa dikasih obat dulu untuk mengurangi nyerinya itu. Ini ada pertanyaan dari Facebook nih dok, dari Eka Tamtam. Dok mau tanya, perlukah kita menggunakan masker saat berolahraga di masa pandemi seperti ini, atau malah berbahaya atau beresiko untuk jantung kita saat menggunakan masker? Kayak tadi nih dok. Ya, jadi sebenarnya sih yang harus kita perhatikan itu adalah jenis olahraganya ya. Jadi kalau jenis olahraganya ringan atau sedang, itu sebenarnya untuk sampai saat ini sih nggak ada masalah. Jadi kita boleh tetap berolahraga dengan menggunakan masker, apalagi kita ragu nih, kira-kira kita bisa nggak menjaga jarak dengan orang lain? Kan kadang susah ya, kita udah mencoba menjaga jarak, tapi orang lain mungkin nggak bisa, maksudnya nggak terlalu memperhatikan. Jadi kan itu akan mungkin kita juga jadi deg-degan, aduh nanti saya kalau nggak pakai masker nih kena gitu. Nah makanya tetap dengan menggunakan masker, tapi yang intensitas olahraga sebisa mungkin menjaga jarak dengan intensitas olahraganya, dengan intensitas olahraga yang kita pilih itu yang ringan sedang aja. Jadi nggak usah yang berat-berat, udah sekedar jogging, sekedar bersepeda yang biasa aja, yang nggak usah terlalu jauh atau terlalu cepat, itu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, karena ya nggak segitu sampai berkurangnya sih gitu. Tapi kalau memang pasien dengan jantung kan memang dia kemampuan jantungnya kan sudah menurun, jadi akan lebih gampang sesak lah istilahnya. Jadi itu kalau bisa memang sebaiknya di rumah aja ya. Jadi pesan saya tuh bener-bener kalau untuk pasien-pasien jantung tuh selalu saya bilang, Pak, Bu, kalau nggak ada yang penting itu tidak usah keluar rumah gitu. Nah tapi yang kadang suka mungkin ini yang mungkin suka salah tuh, jadi kalau ke rumah sakit kita nggak berani, tapi kita ke pasar, ke mall kita berani nih, padahal justru dengan rumah sakit yang sudah menerapkan protokol kesehatan kan harusnya lebih aman ya gitu. Jadi kalau memang ada keluhan jangan menunda ke rumah sakit ya, karena dan pilihlah rumah sakit yang memang menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu. Jadi takutnya nanti udah serangan jantung tapi nggak berani nih kesehatan, enggak. Jadi tetap di rumah itu adalah untuk orang-orang memang pesannya adalah tetap di rumah ya kan, stay at home gitu, tetap di rumah. Tapi kalau memang ada keluhan misalnya seperti serangan jantung, nyeri dada, tidak boleh tetap di rumah, segera ke fasilitas kesehatan. Ada lagi dari Hilda Badrudin, dok mau tanya, untuk check up jantung idealnya mulai usia berapa ya dok, dan berapa lama sekali? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya check up jantung itu kalau tidak pernah ada keluhan ya, maksudnya selama ini masih baik-baik aja, atau ya misalnya bukan karena permintaan pekerjaan, kan kadang-kadang ada yang permintaan pekerjaan harus diperiksa ya. Sebenarnya itu biasanya kalau yang harus kita itu biasa dari 45 tahun itu udah mulai kita rutin untuk melakukan pemeriksaan. Nah tapi yang pada beberapa orang yang memang punya faktor
faktor resiko mungkin bisa kita periksa usianya lebih muda gitu ya. Jadi rata-rata, jadi faktor keluarga itu yang harus diingat adalah ketika kalau di jantung ya, faktor resiko keluarga itu kita bilangnya kalau keluarga kita dalam hal ini keluarga dekat, ayah, ibu, kakak, adik itu, kalau yang laki-laki dia terkena penyakit jantung kurang dari usia 55 tahun. Kalau misalnya ayah nih, misalnya terkena serangan jantung usia 51 tahun, nah itu udah jadi faktor resiko keluarga. Jadi kita harus lebih aware, kita harus lebih sering memeriksakan kesehatan kita dibanding orang lain, karena kemungkinan terjadinya lebih besar. Jadi kalau bisa untuk orang-orang yang memang usianya sudah di atas 45 tahun itu sebisa mungkin rutin dilakukan pemeriksaan check up yang lain semuanya ya sebenarnya, salah satunya pemeriksaan jantung. Nanti kalau hasilnya jantungnya bagaimana nanti baru tentukan lagi harus berapa lama lagi kita periksa. Nah itu nanti tergantung hasil dari check up yang pertama. Pertanyaan lagi dari Marina Cesta 2325. Dok, bertanya lagi nih, apakah di Rumah Sakit Mitra Husada sudah ada treadmill dan USG jantung ya dok? Oke. Jadi di Mitra Husada kita sudah mengadakan pelayanan jantung ya, sudah hampir 6 bulan, lebih ya, dari bulan Januari. Nah di sini kita sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap. Jadi mulai dari pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan tes treadmill, dan pemeriksaan USG jantung. Nanti bertanya nih, kira-kira emang tes treadmill buat apa dok? Kan treadmill juga biasa nih kita pakai olahraga ya. Jadi tes treadmill ini adalah suatu tes yang kita gunakan untuk kita membuktikan apakah seseorang ini kira-kira punya penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi biasanya orang-orang yang punya penyakit yang suka keluhan yang nyeri dada gitu ya misalnya, terus tapi ternyata hasil pemeriksaan rekam jantungnya bagus, misalnya nggak terbukti ada kelainan, biasanya kita coba tes dengan tes treadmill. Jadi kita bisa membuktikan nih kira-kira ada nggak perubahan yang menuju ke arah penyakit jantung koroner. Sedangkan USG jantung atau kita sebutnya biasanya echo. Jadi echo itu adalah suatu alat USG tapi khusus untuk memeriksa struktur jantung. Jadi kita bisa lihat nih jantungnya bengkak atau tidak, fungsi jantungnya menurun atau tidak, katup-katupnya ada yang bocor atau tidak, itu bisa kita lihat langsung. Jadi memang di Mitra sih sudah ada semua. Jadi untuk yang mau check up ataupun memeriksakan kondisi kesehatan jantungnya bisa kita lakukan. Jadi udah lengkap ya dok? Sudah, alhamdulillah sudah lengkap. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lengkap ya. Ada lagi dari Rido Febrio Toko. Siang dokter Anti, izin bertanya, sering mandi malam rentan picu serang jantung nggak ya dok? Oke, jadi sebenarnya sih yang lebih memicu serangan jantung sih sebenarnya pola makan sih memang. Maksudnya pola makan, pola hidup dan ini. Jadi untuk mandi malam sih enggak sih sebenarnya. Cuman memang dia biasanya lebih rentan justru merasa alergi, yang kan karena dingin jadi lebih sering bisa ya alerginya muncul gitu. Tapi untuk arah jantung sih sebenarnya enggak sih gitu. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa mitos yang berkembang luas gitu ya, yang mungkin kadang-kadang harus dikonfirmasi ulang gitu biar nggak salah gitu. Jadi nanti kita takut ngakuin ini, takut ini karena katanya nggak boleh buat jantung gitu, padahal sebenarnya tidak berhubungan gitu. Jadi mungkin nanti ya kalau ada yang bingung mungkin bisa konsultasi ke sini juga ya supaya membuktikan benar nggak sih dok kalau ini gimana. Nah itu nanti kita bisa ngobrol sekalian. Ada lagi dari Rian_Aditya 04 dok, orang yang gampang kagetan, apakah ada masalah dengan jantungnya? Oke. Ini sering banget nih saya bilang, dok saya tuh kalau kagetan selalu deg-degan. Ya kalau kaget emang berdebar nggak? Emang deg-degan ya pasti ya sebenarnya. Jadi kalau kagetan sih bukan salah satu gejala jantung. Ya lagi-lagi gejala jantung yang paling sering kita temui adalah nyeri dada, sesak nafas, berdebar, biasanya itu. Jadi kalau kagetan sih bukan sih sebenarnya. Jadi mungkin nanti ya kita nanti kalau mau memastikan ya kita periksa lebih lanjut ya. Kagetan itu memang didahului apa nih? Misalnya didahului berdebar kah atau apa? Kadang-kadang bisa juga sih misalnya berhubungan. Karena banyak di pasien saya yang bilang, dok saya ini suka kagetan gitu. Tapi setelah kita rekam jantungnya bagus, nggak ada masalah. Di USG jantungnya juga bagus hasilnya. Jadi enggak. Untuk saat ini sih nggak ada hubungan. Oke, pertanyaannya udah habis nih dok. Baiklah, demikian akhir dari Instagram, Facebook, dan YouTube Live bersama Dr. Gading Ranti Endamatrijah SPJP.
Terima kasih kepada Dokter Ranti. Semoga bisa bergabung dengan live selanjutnya ya, Dok. Iya, mudah-mudahan ya. Oke. Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Oke, jadi mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa menyampaikan berhubungan dengan pandemi juga. Jadi untuk semua pasien yang memang memiliki kondisi kelainan jantung, jangan lupa untuk terus mengkonsumsi obat-obatannya ya, dan jangan ragu untuk dapat kontrol. Jadi jangan sampai nggak kontrol, misalnya kan ada beberapa nih yang nggak kontrol karena pandemi. Kalaupun memang belum bisa kontrol, tetap mengkonsumsi obat-obatannya. Tapi kalau memang sebaiknya harus tetap kontrol, karena kita akan terus menilai dan mengevaluasi kondisi jantungnya. Nah, dan di Mitra memang sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi menjaga jarak dan sebagainya sudah kita lakukan, jadi tidak perlu takut untuk dapat berobat ke sini. Kemudian yang kedua, saya punya sedikit singkatan ya, mungkin yang gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan jantung. Singkatannya itu CERDIK. Jadi C, cek kesehatan secara berkala, E-nya itu adalah nyahkan rokok, kemudian R-nya adalah rutin berolahraga, kemudian diet secara baik ya, diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres yang baik ya, itu insya Allah akan menjaga jantung kita akan lebih baik ke depannya. Ya mungkin itu aja ya Mbak Isya. Oke dokter. Oh ya dok, di Mitra ini sudah lengkap ya dok buat? Sudah insya Allah. Jadi di sini sudah ada pemeriksaannya, sudah ada pemeriksaan EKG yang pasti, treadmill ya, tes treadmill, kemudian USG jantung atau ekokardiografi, dan kemudian untuk pemeriksaan yang lain juga sudah bisa. Jadi ada beberapa pemeriksaan darah yang memang penting untuk pasien-pasien jantung, itu seperti enzim jantung, pemeriksaan faktor-faktor koagulasi untuk pasien-pasien yang memang punya misalnya mengganti katup dan sebagainya, sudah bisa dilakukan di sini. Jadi jangan ragu untuk bisa memeriksakan kesehatannya di Mitra. Udah ya dok? Udah. Bagi audiens yang ingin mengusulkan materi, bisa mengusulkan lewat DM Instagram atau Facebook Rumah Sakit Mitra Husada, atau juga bisa melalui komen di YouTube ya. Terima kasih kepada audiens, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan. Selamat siang dan